Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sebuah kisah. Kisah ini mirip sekali dengan kisah Nabi Sulaiman waktu kecil. Ketika ada dua orang ibu yang berseteru memperebutkan seorang anak. Begitupun ini terjadi pada masa Abu Nawas. Kedua wanita ini merasa paling benar dan merasa paling berhak atas seorang bayi tersebut. Bahkan hakim di kerajaan itu tidak mampu memutuskan, atau sang raja merasa kebingungan. Sudah berbagai macam cara dilakukan, bahkan dengan metode merayu, tetap saja tidak berhasil. Bahkan kedua wanita ini ngotot merasa bahwa ini adalah anakku. Maka raja kebingungan, dengan cara apa lagi dia harus memutuskan bahwa ini adalah ibu yang benar dari anak tersebut. Maka sang raja memanggil Abu Nawas. Kali ini Abu Nawas menggantikan posisi hakim yang bertugas. Karena ayahnya Abu Nawas adalah seorang qadhi atau penghulu dan juga hakim pada saat itu. Maka itu pun dituruni ataupun ilmunya menurun kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas mempunyai cara sendiri untuk memutuskan perkara. Ketika di persidangan, wanita ini berseteru merasa bahwa dia berhak atas anak itu. Maka Abu Nawas kebingungan. Wah, ternyata memang perkara ini berat. Lalu dia menunda putusan itu sampai esok harinya dengan alasan karena tidak ada algojo. Apa urusannya algojo dengan putusan pemilikan bayi terhadap kedua ibu tersebut? Maka keesokan harinya algojo sudah hadir di persidangan. Abu Nawas pun memerintahkan untuk meletakkan bayi itu di atas meja. Lalu kedua ibu ini berteriak, "Hei! Kenapa bayi itu ditaruh di atas meja? Mau diapain?" Abu Nawas tersenyum, tenang. Dia memanggil seorang algojo dan memerintahkan untuk membelah bayi tersebut menjadi dua bagian. Maka semua yang hadir di situ merasa bingung. Apa yang dilakukan Abu Nawas? Ketika bayi itu ingin dibelah menjadi dua, wanita pertama merasa kegirangan. Wah, tapi wanita yang kedua histeris dan menjerit. Lalu berkata, "Tolong jangan dibelah bayi itu. Saya rela memberikan kepada perempuan tersebut." Maka Abu Nawas pun lega dan akhirnya memutuskan untuk memberikan bayi itu kepada wanita yang kedua. Kenapa? Karena dia tidak rela anak tersebut dicelakai, dan itulah ciri seorang ibu terhadap anak. Sedangkan wanita pertama yang kegirangan tadi dipenjarakan oleh Abu Nawas karena tidak ada satu orang ibu pun yang rela melihat anaknya dicelakai, apalagi dibelah di depan matanya sendiri. Maka raja saat itu sangat kagum kepada Abu Nawas. Ditawarkannya lah Abu Nawas jabatan sebagai hakim, tapi dia menolak. "Maaf raja, saya lebih memilih menjadi rakyat biasa." Itulah Abu Nawas, tidak serakah, tidak gila jabatan, namun dia cerdas. Sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.